Presiden juga mengatakan bahwa selama Purbaya masih tersenyum akan baik-baik saja. Nah itu ditangkap kesan oleh masyarakat para pasar bahwa pemerintahan ini nggak serius. Jadi 20% warga masyarakat kita itu punya penghasilan yang mampu dan siap terus berkonsumsi di tengah ketidakpastian sekarang. Tapi 80% masyarakat itu tidak akan siap menghadapi ketidakpastian ini. Meremehkan seolah-olah kondisi kita baik-baik saja melalui komunikasi depan masyarakatnya. Contoh dengan kata-kata bahwa orang desa tidak pakai dolar. Hai, selamat datang di podcast kamu, Kisi FM. Ada tamu kali ini datang lagi dan kita akan bahas juga topik-topik yang pastinya seru dan menarik. Dan jangan lupa untuk audio podcast ini juga bisa didengerin di Kisi Sound Flash yang hadir setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang. Nah, ini pasti kita udah tahu nih, sekitar sepekan ini bahkan dari minggu lalu dolar terus bergerak atau rupiah terus bergerak ya. Dan rupiah semakin melemah dan hari ini saat kita tapping saat ini nih, rupiah ini saya search di angka 17.709 rupiah. Nah, kita baru kira-kira bulan lalu nih bahas dengan narasumber saya juga yang kali ini akan membahas juga terkait ekonomi Indonesia ini saat ini. Bulan lalu 17.200 dan saat ini sudah mencapai 17.700. Apakah rupiah akan terus bergerak ke angka 17.800 semakin melemah terhadap dolar atau bagaimana, apakah bisa diturunkan lagi? Nah, kita nggak tahu dan apa kira-kira dampaknya jika akan lebih naik lagi. Nah, kita akan bahas langsung dengan seorang peneliti Ciper Indonesia, Mas Ansari Tarmizi. Halo Mas. Halo Mbak. Sehat Mas? Sehat. Senang sekali ya ketemu lagi ya, kita bahas lagi ya. Kayaknya ini memang banyak banget yang akan kita bahas tentang ekonomi Indonesia nih Mas. Apalagi kayaknya ini rupiah bergerak terus nih, bergerak naik ya, bukan bergerak turun. Mungkin ada penekanan sedikit, paling turunnya di bawah 17.700 sedikit aja, cuma 17.900 sekian, dan pagi ini juga 17.700. Dan pagi ini juga ya di saat kita tapping ini sementara ada rapat paripurna DPR RI ya Mas ya untuk membahas kerangka ekonomi makro dan juga pokok kebijakan fiskal pemerintah. Nah iya, kita akan tahu lah nanti hasilnya ya, tapi yang pasti bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini? Nah, gimana Mas? Apakah masih akan baik-baik saja atau apa menurut Mas Ansari? Yang pertama, kita kembali sebuah pertanyaan. Apakah rupiah yang melemah atau dolar yang menguat? Itu dulu kan? Karena dua posisi ini berbeda. Kalau seandainya rupiah melemah, maka solusinya adalah kita harus melakukan interpreksi, evaluasi sebagai sebuah negara. Tapi kalau dolar yang menguat, maka kita hanya bisa menyerahkan mekanisme pasar. Nah, di mana kita bisa melihat gejalanya itu dari pengukuran indeks DXY misalnya. DXY itu indeks yang mengukur perbandingan dolar terhadap beberapa mata uang. Nah, kalau kita melihat mulai 1 Januari 2025 sampai sekarang, itu dolar itu melemah Mbak, sekitar 7%. Nah, kemudian ketika kita melihat data lain, yaitu pengukuran dolar terhadap 26 mata uang dunia, terutama yang kuat, dolar juga melemah. Dari 1 Januari ke sekarang, itu sekitar 7%-8%. Itu artinya bahwa bukan dolarnya menguat, tapi rupiahnya yang melemah. Nah, itu pertanyaan harus kita setujuin dulu supaya kita bisa enak berbicara berikutnya. Jadi disepakati dulu ya. Betul. Nah, kalau begitu dolar posisinya sedang melemah sebenarnya. Nah, kemudian dari beberapa pertemuan diskusi kita bisa melihat bahwa pergerakan itu dari Januari ke sekarang, rupiah itu sudah terdepresiasi itu sekitar 9%. Dan dulu pernah saya sampaikan bahwa rupiah ini akan sulit untuk menguat. Kenapa? Karena hedgingnya sudah di atas angka 17.000 gitu. Iya. Dan sekarang dari kemarin ketika tanggal 22 April, Gubernur Bank Indonesia berpidato, saya menulis itu, rupiah dan kepercayaan pasar. Pak Peri Warjio itu berkata bahwa rupiah itu sudah under value.
Oke. Under value artinya dia itu bergerak di atas nilai wajarnya. Seharusnya nilai wajar 16 ribuan, dia bergerak 17 ribuan. Apakah benar? Kita menguji, itu benar. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu? Berarti ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor kepastian, yang kedua adalah faktor resiko. Kepastian apa itu, Mas? Nah, mengapa pasar bereaksi negatif terhadap semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah? Kan begitu, Mbak. Oke. Pertama, kalau kita melihat BI selalu mengumumkan bahwa cadangan devisa kita kuat. Kemudian Bank Indonesia akan selalu menjaga rupiah sehingga sesuai dengan nilainya. Kemudian dari sisi fiskal, Pak Purbaya berkali-kali berpidato bahwa ekonomi kita kuat. Dan terakhir pengumuman BPS itu pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tapi pasar bereaksi sebaliknya, bukan positif malah negatif. Berarti ada masalah trust, Mbak. Nah, masalah trust kepada pemerintah atau kepada angka-angka yang dikeluarkan ya. Betul, baik kepada angka-angka yang dikeluarkan maupun para pelaku kebijakan yang mengumumkan angka-angka itu gitu. Nah, sehingga rupiah itu dengan kata lain dijual dengan harga diskon, Mbak. Oh, kenapa bisa begitu? Karena harga wajar 16.000 dijual 17.000 gitu. Supaya orang mau beli rupiah, maka kita beli lebih banyak. Itulah. Tapi sebenarnya kondisi itu baik atau tidak? Nah, sebelum ke situ, maka kita akan bicara dulu bahwa mengapa pasar begitu bereaksi negatif terhadap rupiah. Nah, maka kita akan lihat dulu nih perbandingan. Apakah rupiah hanya melemah terhadap dolar? Nah, sekarang kita lihat kawasan dulu lah, Mbak. Jika kita melihat kinerja rupiah dari 1 Januari 2005 sampai 2000 terhadap dolar Singapura, itu juga turun. Melemah. Terhadap ringgit juga turun. Terhadap baht juga turun. Berarti itu artinya hampir semua mata uang itu menurun juga ya? Walaupun semua mata uang itu bereaksi negatif terhadap dolar, mungkin melemah, tapi rupiah itu terhadap semua mata uang juga melemah gitu. Itu dengan kata lain, jika Mbak punya uang dan bisa menukar ke mata uang lain, Mbak nggak milih rupiah. Saya akan pilih mata uang yang lebih tinggi tentunya. Betul. Nah, berarti rupiah adalah pilihan terakhir sekarang ini. Yang menjadi pegangan masyarakat. Sehingga kemarin kita membaca artikel bahwa bahkan sekarang retail juga banyak sekarang membuka rekening dolar. Individu-individu. Iya. Nah, berarti ya itu kayak tadi ya, orang malah lebih berpikir ya udah mendingan saya beli mata uang asing aja. Nah, ini namanya trust. Trust ini menciptakan ekspektasi. Ekspektasi itu ke depan orang melihat bahwa rupiah itu tidak akan bergerak di level yang lebih kuat, tapi level lebih lemah. Nah, sekarang itu bahayanya sampai ke titik mana gitu? Kalau sampai semua orang akhirnya berpikir kayak gitu. Betul. Sehingga kemarin BI ketika dalam dengar pendapat dengan DPR saat itu, kita mendapatkan kesan bahwa BI akan melepas rupiah di atas 17.500. Nah, kemana? Maka dapat level baru 18.000, Mbak. Nah, 18.000. Wow. Nah, jadi pertanyaannya apa bahayanya? Itu pertanyaan Mbak kan? Nah, bahayanya adalah yang pertama, dari sisi penggunaan dolar itu 70% sampai 75% barang-barang modal kita, mesin-mesin kita itu impor, Mbak. Dengan kata lain, jika seandainya dolar itu menguat, rupiah itu melemah, maka secara struktur cost pabrik-pabrik kita itu akan berpotensi untuk menaikkan harga. Karena cost mesin-mesin itu, baik maintenance-nya itu meningkat. Yang kedua adalah bahan baku. Hampir 40% bahan baku manufaktur kita itu impor, Mbak. Nah, dengan kata lain sebenarnya saat ini perusahaan-perusahaan itu berusaha menahan harga. Kenapa? Karena konsumen kita itu sangat sensitif terhadap pricing. Kita kan tahu struktur penghasilan masyarakat kita. Itu kan menengah ke bawah, itu yang mayoritas. Nah, jika naikin harga saja, maka demand akan turun. Saya
saya sempat ini Mas, saya beli kayak coklat ya kan, yang bahan-bahannya juga menggunakan bahan-bahan juga dari yang import ya, seperti plastik dan lain-lain. Itu semakin kecil itu ya ukurannya. Betul. Jadi itu salah satu teknik menjadi itu kali ya dari namanya pabrik atau apa. Jadi pengusaha itu punya sense yang berbeda supaya bisa bertahan. Apakah mengecilkan size atau menaikkan harga? Nah, saat ini mereka masih berusaha bertahan untuk di harga yang sama. Kenapa? Karena saingan belum menaikkan. Iya. Nah, tapi ketika posisi dolar itu mencapai 18.000, nah itu akan berubah, Pak. Semuanya akan berubah? Semua akan berubah. Karena para pengusaha yang bertahan tadi akan sampai batas ketahanannya itu. Kira-kira menurut analisa Mas Ansari ya, kapan nih? Atau secepat apa dia akan mencapai 18.000? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan masuk ini sampai Juni kan, turbulence ini. Dan kita akan sudah mulai masuk ke tengah badai, tapi belum di pusat badai. Badai ini mulai membesar dan kita bisa merasakannya, tapi belum pada pusatnya, Mbak. Nah, kita akan masuk nanti mungkin di minggu pertama atau di 10 hari pertama bulan Juni. Kemungkinan untuk membaik, apakah bisa? Biasanya bulan April, Mei, Juni itu memang permintaan mata uang itu sangat tinggi ya. Kemudian juga aktivitas global itu juga sedikit mengendur. Di bulan Juli, kemudian Agustus itu agak lebih rileks. Tapi dalam kondisi sekarang kita ini adalah jika kondisi dalam negeri tidak bisa mendukung stabilisasi yang dilakukan terhadap mata uang kita. Nah, Juli itu bisa memburuk, bisa membaik. Ada 2 chance itu ya? Betul. Tergantung nanti di bulan Juni bagaimana reaksi pemerintah. Berarti kita wait and see. Wait and see. Karena saat ini isu ekonomi ini mulai menguat. Sementara pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas yang tidak positif bagi masyarakat. Dalam arti yang aktivitas yang tidak positif apa semua itu? Yang paling utama adalah garda depan Presiden. Masyarakat itu butuh trust seperti saya sampaikan. Tapi Presiden melakukan komunikasi yang buruk. Salah satunya adalah meremehkan seolah-olah kondisi kita baik-baik saja melalui komunikasi depan masyarakatnya. Contoh dengan kata-kata bahwa orang desa tidak pakai dolar. Nah, ini yang ramai banget dibahas nih, Mas Ansari, ya kan? Itu nanti saya bicara hubungan dengan ekspektasi. Yang kedua, Presiden juga mengatakan bahwa selama Purbaya masih tersenyum akan baik-baik saja. Nah, itu ditangkap kesan oleh masyarakat, para pasar, bahwa pemerintah ini nggak serius. Nah, ada kesan bahwa pemerintah ini bercanda ya di tengah situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut Mas Ansari gimana? Nah, itu ditangkap karena trust itu, karena ini masalah trust, itu kan berhubungan dengan ekspektasi di masa depan. Nah, ketika ini berjalan negatif dan itu terlihat dari pengukuran teman-teman di dunia maya, 90% itu negatif dengan pernyataan Pak Presiden itu. Kenapa? Karena ini kan kita bicara angka dan rasa. Pemerintah boleh mengumumkan angka-angka yang bagus di depan layar televisi atau di media, tapi rasa masyarakat yang merasakan. Betul. Nah, kenapa begitu, Mbak? Karena struktur ekonomi kita itu kita lihat yang paling tinggi menyumbang adalah konsumsi kan. 57% ekonomi kita itu sumbang konsumsi. Tapi konsumsi yang 57% tadi basis pembangunnya adalah 20% warga masyarakat. Jadi 20% warga masyarakat kita itu punya penghasilan yang mampu dan siap terus berkonsumsi di tengah ketidakpastian sekarang. Tapi 80% masyarakat itu tidak akan siap menghadapi ketidakpastian ini. Ini juga lagi hari ini ya, lagi ramai lah dibahas orang tentang masukan dari Pak Anies Baswedan terkait kondisi Indonesia saat ini ya. Ada kata-kata yang menarik buat saya ya. Menurut Pak Anies, janganlah pemerintah ngasih obat tidur terus ke masyarakat. Betul. Jadi kayak yang tadi kan Mas Ansari bilang, tolonglah dibuka apa yang terjadi sebenarnya, yang angka-angkanya harus real ya kan, karena di lapangan kan nggak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dari sisi komunikasi?
sebaiknya Presiden jujur. Sampaikan saja bahwa kita berada dalam turbulence. Dan pemerintah berusaha keras agar turbulence ini tidak menyebabkan masyarakat oleng gitu. Ayo kita berusaha bersama. Saya yang paling depan, saya mendengarkan masyarakat. Saya mengubah fiskal. Saya mengoperasi fiskal. Dan saya akan siap menerima apapun yang masyarakat inginkan selama itu membuat kita lebih baik. Begitu saja cukup. Nah, gimana caranya supaya misalnya presiden atau pemerintah kita ini paham bahwa beginilah kondisi di masyarakat yang banyak sekali penolakan dari masyarakat, banyak sekali masyarakat yang kesulitan saat ini. Gimana caranya itu, Mas? Kita memahami bahwa di emerging market itu Mbak ya, di negara-negara berkembang, itu struktur berpikirnya itu kan ada dua sebetulnya, logis dan emosional. Dan kita melihat bahwa mayoritas itu emosional gitu. Senang glorifikasi. Nah, itu yang berbeda dengan negara-negara maju. Sebelum perang ini berlangsung misalnya di Singapura, di Australia, di Belanda, di negara-negara maju diumumkan bahwa kita akan masuk masa turbulence. Jadi masyarakat bersiap untuk menghadapi goncangan yang akan terjadi. Nah, pemimpinnya itu jujur kepada masyarakatnya. Tapi di kita, pemimpin kita merasa bahwa ingin berhasil dilihat. Maka tidak salah seandainya memang pemerintah itu mengeluarkan obat-obat kuat seperti MBG, PKH, kemudian bantuan macam-macam itu. Karena terbukti bahwa dari survei poll tracking di bulan Maret itu mendukung kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Misalnya MBG itu punya faktor 36% untuk menjelaskan kepuasan kinerja pemerintah. Tapi itu bukan fondasi yang kita inginkan. Itu ilusi, Mbak. Kenapa ilusi menurut Mas Ansari? Karena kuat imajinasi gitu. Bukan dari kemampuan masyarakat. Dalam arti masyarakat sebenarnya tidak seperti itu menilainya. Betul. Nah, jadi angka dan rasa itu berbeda. Angka dan rasa berbeda, iya betul. Secara angka kita boleh mengajukan berapa persen pun dan berapa rupiah pun besarnya per kapita gitu. Tapi secara rasa orang menjalani hari per hari gitu. Betul. Dengan seperti mengecilnya ukuran tempe dan tahu. Iya, betul. Nah, jadi apa yang diharapkan masyarakat? Yang pertama adalah komunikasi sebetulnya. Komunikasi yang lebih baik, lebih bagus. Pemerintah, terutama Pak Presiden sebagai paling bertanggung jawab terhadap kinerja ini, sampaikan dengan lebih baik. Dan kita tahu Pak Presiden itu cerdas gitu. Dan banyak membaca buku, jadi pasti paham sejarah-sejarah ekonomi dunia dan sejarah-sejarah dunia. Presiden pasti bisa berbuat lebih baik daripada ini gitu, Mbak. Padahal kan kalau mau dipikir ya memang bisa lebih baik dari ini, apalagi dengan tim yang sebanyak ini. Kan dengan pemerintahan kementerian yang sebanyak ini. Wakil menterinya 100 lebih, Mbak. Betul. Nah, itu maksudnya. Jadi kan kenapa tidak bisa lebih baik lagi lah untuk menata. Betul. Nah, yang kedua adalah mengenai trust. Tadi kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tidak bisa dipaksakan. Percaya masyarakat maksudnya. Betul. Masyarakat dan pasar gitu. Tidak bisa dipaksakan. Kita tahu bahwa dolar ini kita menganut sistem terbuka ya Mbak ya, pasar terbuka gitu. Jadi dolar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian devisa juga bebas, bisa masuk bisa keluar. Nah, saat ini yang terjadi adalah jika kita perhatikan misalnya di pasar obligasi saja, tahun 2020 porsi asing itu masih 38% sampai 40%. Sekarang itu tinggal 14%, Mbak. Oh, menurun lumayan banyak ya? Iya, itu artinya apa? Supply dolarnya sudah berkurang di pasar obligasi. Itu yang coba dipengaruhi oleh Pak Purbaya dengan masuk dengan dana 2 triliun per hari untuk menyerap obligasi apabila dia menjual. Jadi dia mencoba mempengaruhi pasar bahwa obligasi kita itu ada selalu yang siap membeli gitu. Sehingga pasar akan percaya ketika diterbitkan, diisut, maka orang akan beli. Nah, cara-cara seperti itu menurut Mas Ansari cukup efektif apa enggak? Bisa Mbak, tapi jangka pendek. Itu doping juga. Panjang. Hanya doping aja doping juga. Karena yang diharapkan itu adalah misalnya gini,
alasan kita untuk membuka sebuah usaha adalah tempat itu punya potensi untuk maju, kan begitu. Iya. Tapi bukan karena pemerintah daerah ingin buka usaha, lalu buka ruko di situ, lalu tunjuk orang untuk membuka ruko di situ. Tanpa kita survei apakah tempat ini bisa bagus, bisa banyak dikunjungi orang apa enggak, ya kan? Ilustrasi seperti itu. Oke. Itu ilusi, Mbak. Nah, jika kita teruskan ilusi ini, maka yang adalah imajinasi, bukan realitas. Oke. Sementara kita hidup, menarik ini ya. Sementara kita hidup di dunia nyata gitu. Iya betul. Kita hidup di dunia nyata, dunia yang saat ini harus kita hadapi. Ya beginilah kondisinya. Betul. Kita tidak terbang, tapi menginjak bumi. Kalau imajinasi mah saya imajinasi bisa yang bagus-bagus semua. Betul, Mbak. Dan ekonomi kita sekarang itu ekonomi imajinasi. Oke. Ekonomi imajinasi, menarik nih Mas. Iya, bayangkan Mbak, kakao kita impor. Lahan kita luas kan? Iya. Padi kita impor 2025, beras. Garam impor. Iya. Gula impor. Karet impor. Nah, itu kan sebuah level teknis yang harus diperbaiki gitu. Bisa nggak menurut Mas Ansari? Ya bisa, Mbak. Bisa ya? Bisa. Sepanjang kita bisa menggeser ekonomi kita. Karena pernah kita bicarakan bahwa ekonomi kita itu ekonomi rente gitu. Terlalu banyak orang mengambil rente di dalam struktur chain value kita. Supply chain kita gitu. Nah, sehingga ketika rente-rente ini masuk ke dalam politik, dia akan berusaha mempertahankan status quo-nya itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan pemerintah sudah berusaha di situ. Kalau kita lihat Pak Prabowo ya. Dan kan dia kan menulis sebuah buku tuh. Dan membaca buku juga yang bernama Why Nation Fail itu. Kenapa sebuah negara gagal? Dia membaca buku itu. Dan dia pernah bicarakan itu. Mas Ansari, maaf saya potong bentar nih. Ini ada yang dari rapat DPRI, Paripurna DPR RI ini. Jadi sasaran pembangunan 2027 ini katanya Pak Presiden kesejahteraan rakyat meningkat. Ya memang indikatornya memang dari tingkat kemiskinan, pengangguran hanya berubah kecil banget kayak tadi kita bahas sebelum kita tapping ini ya. Enggak banyak lah nilainya yang berubah, betul kata Mas Ansari juga. Jadi kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau lihat 2026, apakah bisa terwujud 2027 ini? Nah, fiskal itu Mbak, sebetulnya kita harapkan itu produktif, bukan konsumtif gitu. Kenapa? Karena begini, sebagai sebuah negara, jika kita belajar negara-negara maju, maka yang membuat negara itu maju adalah keunggulan kompetitif, bukan keunggulan komparatif. Oke. Nah, keunggulan komparatif itu seperti apa? Seperti SDA. Kita punya banyak bahan tambang, suhu yang yang selalu teratur, musim yang teratur, matahari yang cukup. Nah, itu komparatif. Lahan yang luas. Secara komparatif kita lebih unggul pada negara lain. Tapi secara kompetitif kita produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena negara-negara lain itu mereka membangun sumber daya manusia sehingga produktivitasnya itu tinggi. Ketika produktivitas tinggi, secara relatif, secara komparatif itu, akhirnya pendapatan mereka itu lebih tinggi dari kita. Contoh kita dengan Singapura. Nah, dan ketika mereka punya pendapatan lebih tinggi, mereka bisa berkembang lebih cepat dari kita. Iya, betul. Nah, fiskal kita itu didorong untuk secara kualitas menggeser keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Oke. Nah, sekarang itu kita masih konsumtif, MBG konsumtif, Koperasi Merah Putih konsumtif, semua kita konsumtif. Tapi secara politis itu populis. Kenapa? Karena tiap 5 tahun kita butuh elektoral gitu. Iya. Nah, jadi saya tidak terlalu berekspektasi positif terhadap pengumuman Pak Presiden di DPR hari ini, walaupun itu jatuh sejarah. Presiden datang ke DPR untuk mengumumkan masalah rencana tahun depannya itu. Iya. Karena apa? Karena gambaran kualitas pembangunannya itu masih udah terlihat dari sekarang. Karena ada kuantitas, ada kualitas. Kita gempur kuantitas setiap tahun, Mbak. Tapi pertumbuhan kita itu secara kualitas itu tadi rasa, Mbak. Kembali lagi dirasa, apa yang dirasa oleh masyarakat. Betul. Ya kan? Nah, itu kualitas. Jadi kira-kira kita mau optimis atau kita pesimis terhadap sasaran Presiden 2027 ini, kesejahteraan rakyat meningkat? Masih as usual, Pak, seperti biasa aja gitu. Karena kita tidak bisa melihat bahwa bagian mendasar itu adalah bagian teknis, Mbak, level teknis. Karena Pak Purbaya itu kan sebagai Menteri Keuangan, dia itu tidak terlibat di level teknis pembangunan dari sektor realnya, industrinya, perdagangannya, pertaniannya gitu.
Nah, Pak Amran selalu saja dia tampil di TV dengan memberikan angka-angka produksi padi kan gitu ya. Tapi bagaimana mungkin kakao kita hancur? Iya. Kita tidak perhatikan di sektor yang lain. Betul. Kedelai kita kapan berubahnya? Iya, betul. Kapan kita berubah dari gandum? Nah, ketika dolar ini naik, gandum itu kita impor 4 miliar loh setahun, Mbak. Wow. Dan itu mempengaruhi apa? Mie dan roti. Iya, mie dan roti. Dan itu betul. Makanan siapa? Makanan Indonesia. Makanan orang menengah ke bawah kan, Mbak? Iya, betul. Mie. Iya, mie dan roti. Nah, terus apa yang mesti dilakukan sekarang, Mas? Kalau sebenarnya ada dua, masyarakat dan pemerintah. Pak Presiden, saya menghimbau bahwa pertama, komunikasi diperbaiki. Komunikasi perbaiki, oke. Tidak perlu lagi menyatakan statement-statement yang tidak perlu juga sih sebetulnya disampaikan. Malah merusak suasana sebetulnya. Merusak suasana kita gitu. Mulai membatasi lah ya apa yang disampaikan ya. Jujurlah dengan keadaan. Oke, jujur dengan keadaan. Dan barangkali juga orang-orang di samping-sampingnya Pak Prabowo juga, Pak Presiden mesti bisa juga memberikan data yang real juga barangkali ya, Mas ya. Betul. Yang kedua adalah kalau kita melihat susunan dari tim ekonomi, karena mengapa? Karena dari survei poll tracking kemarin, kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu hampir 75%, 74,9%. Tinggi. Betul. Tapi keluhan di sektor ekonomi itu paling besar, Mbak, mayoritas. Keluhan di sektor ekonomi? Iya. Masalah apa? Masalah kenaikan harga dan masalah kemiskinan. Nah, itu paling besar. Nah, dan kita juga melihat bahwa pasar ini bergerak dalam lingkup ketidakpercayaan kepada tim ekonomi pemerintah. Kalau itu ada surveinya juga nggak, Mas? Soal ketidakpercayaan publik atau ketidakpuasan? Karena kita bisa melihat sinyal-sinyal yang sampai pasar melalui angka-angka sampai pemerintah, tapi tidak direspon positif oleh pasar. Nah, itu artinya tidak percaya gitu. Artinya pasar itu tidak bergerak seiring dengan harapan para pengambil kebijakan di tim ekonomi, baik di sektor fiskal maupun moneter gitu. Baik Pak Purbaya mengumumkan maupun Pak Peri Warjio sebagai penjaga gawangnya moneter yang mengumumkan. Pasar tetap saja bergeraknya. Di pasar modal kita ancur-ancuran, di rupiah kita ancur-ancuran, di obligasi juga kita ancur-ancuran gitu. Nah, terkait nih pasti kan ada pergerakan juga dengan bergeraknya rupiah ini kan pasti ada pergerakan juga di misalnya kayak apa namanya suku bunga dan lain-lain, itu gimana, Mas? Nah, jadi kita melihat bahwa memang dolar ini paling besar dipengaruhi oleh naiknya suku bunga di Amerika. Kan dolar itu uangnya Amerika gitu, rumahnya Amerika. Di sana itu suku bunga US Treasury itu udah 4,6%, Mbak. Nah, logikanya adalah jika suku bunga 4,6%, nggak mungkin negara lain itu di bawah 4,6. Kenapa? Karena uangnya akan balik ke sana kan gitu. Nah, hari ini kemungkinan Pak Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan mengenai suku bunga, dan dugaan kuatnya itu akan menaikkan suku bunga. Apakah 25 basis point atau 50 basis point? Tapi dugaan saya 50 basis point. Kalau naik apa yang akan terjadi? Kalau naik itu akan menambah cost of fund sebetulnya. Karena ketika suku bunga Bank Indonesia naik, itu akan mempengaruhi kredit, Mbak. Nah, ketika suku bunga kredit naik, itu akan mempengaruhi struktur biaya modalnya para pengusaha, terutama yang cicilan, yang punya cicilan. Nah, jadi ini berantai sebetulnya, berantai. Tapi itu yang kita hadapi. Ya mudah-mudahan seperti yang diharapkan pemerintah itu adalah seasonal, musiman gitu. Tapi jika ini tidak dikelola dengan baik, isu ini bukan musiman, malah akan menjadi pintu awal yang lebih berat dari itu gitu. Nah, kemarin itu kan ada reshuffle pemerintah, tapi sayangnya bukan di bagian yang diinginkan masyarakat sebetulnya. Jadi kurang pas lah ya, istilahnya ya. Betul. Ya kita menghimbau pemerintah lah, mulai meninjau kembali tim ekonominya. Jadi kembali ke situ, mulai ditinjau kembali lah tim ekonomi ya. Untuk perbaikan ekonomi pastinya. Betul, karena pasar itu butuh respect. Nah dulu kita melihat bahwa di zamannya Pak Soeharto ya, yang dikenal dengan tim Buckley, ada di situ Profesor Ijo Sutastro, di situ ada Pak JB Sumarlin, Pak Emil Salim, Pak Emil masih hidup sekarang. Nah itu menunjukkan bahwa ada nama-nama besar teknokrat di situ. Sehingga pasar bisa melihat nama itu sebagai sebuah gambaran kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan ke depan.
kita nggak melihat nama besar di tim ekonominya Pak Prabowo ini. Oke, baik Mas. Ini kan tadi Mas Ansari udah sampaikan lah kira-kira yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki komunikasi dan merubah tim ekonomi. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? Sama Pak, yang sebelumnya berhemat. Kembali lagi bijak belanja. Bijak belanja. Kemudian juga bahwa harga-harga, mudah-mudahan pengusaha masih mampu menahan harga-harga. Nah, karena dalam waktu pendek ini, 1 bulan 2 bulan ini, kita tidak akan berharap adanya tambahan penghasilan bagi masyarakat. Kalau melihat kondisi ini, Mas Ansari kira-kira bisa melihat apakah akan ada lagi pemutusan hubungan kerja lagi dengan permasalahan ekonomi ini? Pak Agus Gumiwang kan udah memberikan sinyal beberapa hari atau minggu yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu, seingat saya, mengatakan bahwa kita waspada terhadap badai PHK. Iya. Udah disampaikan memang ya? Iya, Pak Agus Gumiwang di perindustrian ya, Kementerian Perindustrian. Tapi itu kan relasinya memang sesuai kan, Mbak? Iya. Oke, Mas, ini di ujung-ujung pembahasan kita nih, ini kan ada prediksi Bank Indonesia 3-6 bulan ke depan, Mas. Ini angkanya juga ya terjadi lonjakan-lonjakan, kondisi pasar dan penjualan retail juga pemicu utama bahan baku. Kenaikan ekspektasi harga didorong oleh meningkatnya harga bahan baku produksi. Seperti kita sampaikan tadi. Iya. Nah, jadi Bank Indonesia itu kan setiap bulan melakukan survei. Salah satunya adalah survei indeks harga produsen dan hingga harga konsumen. Dari survei itu terlihat bahwa dalam semester 6 bulan ke depan bahwa produsen itu berekspektasi harga akan naik. Dan konsumen juga yakin harga akan naik, Mbak. Iya. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa secara rasa sebetulnya ya masyarakat itu sudah bisa menerima nih sebenarnya harga akan naik. Tapi seberapa besar naiknya? Karena itu nggak bisa dihindari. Oke, ini kondisi pasar penjualan retail diprediksi melambat. Betul, pasti. Ya, pada bulan Juni dan normalisasinya sekitar September. Nah, oke. Jadi apa yang kita perlu persiapkan nih, Mas? Di masuk trimester ketiga nih kita ya? Iya, betul. Nah, seperti masyarakat kita ini kan sebagian besar itu masyarakat yang menengah ke bawah, Mbak. Nah, jadi itu sangat rentan terhadap perubahan harga. Nah, positifnya adalah pemerintah masih menjaga harga energi di level konsumen, tapi beda dengan level industri. Industri kan dia nggak disubsidi gitu. Nah, sebagai masyarakat, ya kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita dengan perhitungan pendapatan kita yang ada. Maka kita pintar-pintar mengatur uang yang ada pada kita. Bijaklah belanja tadi. Kemudian kita juga berharap situasi ini hanya sampai bulan Juli, Agustus kita semoga udah bilang semoga. Dan mudah-mudahan itu pemerintah juga ya. Kan saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi nanti, stimulus ekonomi. Salah satunya bantuan, mungkin ada situ bantuan langsung kepada masyarakat. Dan kita harap itu juga bisa tepat sasaran ya. Karena yang paling terpukul sini adalah kelas menengah, Mbak. Kelas menengah itu dia tidak dapat bantuan, tapi juga tidak dapat subsidi pajak gitu ya. Jadi dia tertekanlah kelas menengah di situ. Baik, Mas Ansari, makasih banyak ya. Semoga kita di pertemuan berikutnya semoga akan membahas yang membaik lah ya. Semoga mudah-mudahan, ya. Iya, karena beberapa bulan ini kita membahas sesuatu yang buruk terus ya. Yang agak kurang baik dan saat ini dia semakin kurang baik seperti. Dan kita berharap di pembahasan berikut kalau saya undang lagi Mas Ansari, semoga kita bahasnya ini udah ada perbaikan. Ya. Yang pasti usulannya 2 itu ya, perbaiki komunikasi dan perbaiki tim ekonomi. Untuk masyarakat tetap berhemat ya, karena kita masih belum tahu nih ke depannya gimana. Mas Ansari, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Saya tunggu lagi nanti analisa-analisa ke depan ya. Semoga kita akan ketemu lagi dengan yang tadi saya bilang akan membaik. Dan demikianlah podcast kamu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk dengerin audionya terus di Radio KISI FM di setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang. Akhirnya saya Susan pamit. Sampai jumpa.